Air mata Denny Cagur dan Santi saat bertemu putranya di sekolah semi militer. Denny Cagur dan istri Santi antusias bertemu putranya, Fabian Muhammad Yahfa atau Abi, yang sedang berada dalam barisan pada penutupan program pendidikan karakter dan disiplin di sekolahnya. Santi yang lebih dulu menghampiri Abi tak kuasa menahan tangis, serta memeluk dan memegang wajah putranya yang tertutup lumpur kering. Ku warungi gunung yang menjulang, pastikan ku daki rintangan yang datang takkan menghalangi. Sedangkan Denny memberikan hormat lebih dulu sebelum memeluk anak sulungnya dengan penuh bangga. Denny Cagur dan Santi sangat rindu kepada Abi. Mereka tidak bertemu dan berkomunikasi secara langsung selama 3 bulan. Abi yang sekolah boarding school berbasis semi militer di Tanjung Lesung, Banten, harus mengikuti aturan yang ketat di sekolahnya. Satu di antaranya, aturan mengenai pertemuan dan komunikasi dengan orang tua. Benar-benar dibiasakan nggak kontak, kita benar-benar nanti semua informasi dapat dari pihak sekolah karena kan HP-nya dibatasi. Anaknya yang mau kita juga kasih arahan. Kita arahan, kita dukung, kita support. Yang pasti sekarang dia sedang mulai menjajaki fase-fase itu. Gue bilang sama Abi, kakak tahu bagaimana rasa kehidupan papi dulu. Papi pejuang di badan kakak, ngalir darah papi, kakak juga masih bisa ngelewatin semua. Terus kakak di sini enjoy kok, kakak seneng, banyak teman, seniornya pada baik, semuanya pada support. Demi masa depan anak, Denny Cagur dan Santi harus berbesar hati tinggal terpisah dari Abi. Berat sudah pasti, tapi melihat Abi senang dan nyaman sekolah berbasis semi militer, pasangan selebriti ini jadi bangga. Ya, apalagi ketika menyaksikan Abi memakai seragam sekolahnya. Sang anak terlihat gagah dan berwibawa. Alhamdulillah kakak masih bisa pulangnya sampai tanggal 23 ya. Becel tersentuh, Tiko sang suami menggelar pengajian untuk mendiang Ashraf. Bak berhati malaikat, Tiko Aryawardana berbesar hati ikut serta merayakan momen hari kelahiran mendiang Ashraf Sinclair bersama Bunga Citra Lestari dan Noah untuk berziarah ke makam. Dengan gagah, Tiko mendampingi istri dan anaknya itu dan ikut memberikan bunga di pusaran makam. The light that you give me will ever glow. Tak hanya ziarah ke makam Ashraf, Tiko bahkan menggelar yasinan, sekaligus santunan bersama anak-anak yatim beserta santri di pondok pesantren tak jauh dari kediaman mereka. Kita kedatangan tamu untuk mendoakan orang tua dari Noah, yaitu almarhum Bapak Ashraf bin Muhammad Sinclair. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya rodaman dari jannah. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya rodaman dari jannah. Allah angkat derajatnya. Kemudian keluarga ditinggalkan untuk khusus Noah dan juga Mas Tiko dan juga Mbak Bunga, Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dalam momen itu tampak kedekatan antara Tiko dan Noah. Ya, sebagai seorang ayah sambung, Tiko pun menunjukkan keseriusannya pada Noah. Tiko pun sangat memahami masa lalu istri dan anaknya tersebut. Karena bagaimanapun dan sampai kapanpun, kenangan seputar mendiang Ashraf tak akan pernah terhapus. Iya, emang pengennya temenan, tapi kita punya batasan-batasan di mana dia juga harus punya respect sama orang tuanya, aku juga harus punya respect sama anakku. Kalau dia ini adalah manusia yang punya keinginan sendiri, pemikiran sendiri, tapi aku pengen segalanya terbuka. Bagaimana perasaan aku? Karena kita kan udah melewati badai ya.
Jadi kejujuran untuk bagaimana apa yang kita rasakan on a daily basis sehari-harinya tuh aku pengen bisa terbuka. Kalau aku sedih aku bilang sedih, kalau Noah sedih aku pengen dia bisa ngomong sedih juga sama aku. Kan anak juga perlu bahagia, aku juga perlu bahagia supaya anak bisa bahagia. Pasalnya, meskipun sudah menikah dengan Tiko, Becel tanpa segan masih kerap mengunggah kenangan-kenangan manis bersama sang mendiang. Tiko pun tanpa tersinggung sangat memahami istrinya tersebut. Bukan move on ya, tapi lebih kayak bangkit kembali. Kalau move on, aku rasa sebuah duka seperti ini tuh sampai kapanpun gak akan pernah bisa move on. Tapi bagaimana kita bisa hidup kembali, semangat lagi, bangkit kembali. Tanpa melupakan, tanpa apa ya, live with the pain gitu kalau kata orang ya. Kita pelan-pelan belajar untuk bisa hidup dengan pain dan membuat memori-memori baru yang bisa bikin kita bahagia. Masih berat hati ditinggal cucu laki-laki. Ayah Ojak rutin ziarah kubur. 3 pekan wafatnya baby Raya Sultan Fahrizal, ayah pedangdut Ayu Ting Ting Abdul Rozak, masih diliputi kesedihan yang mendalam. Jumat pagi kemarin, pria yang disapa Ayah Ojak ini ziarah ke makam baby Sultan di pemakaman Lemperes, KSU Kota Depok, Jawa Barat. Ayah Ojak membawa buket bunga warna-warni untuk mengganti bunga yang telah layu di makam sang cucu. Kalau ayah sama bunga emang senang banget kan ya, orang tabur bunga apalagi buat cucu, anak, orang tua. Ayu tadi mau ikut karena Ayu kan lagi berhalangan ya, terus ya iya jadi nanti aja. Ya senang banget bunga-bunga. Nah sampai pesen kalau ayah nggak ada umur juga nanti pokoknya taburin bunga terus. Meski cucu kebanggaannya telah menghadap ilahi, namun Ayah Rozak masih sulit untuk move on. Hati dan pikirannya masih tertuju pada almarhum baby Sultan. Sejak baby Sultan dikebumikan pada 31 Agustus lalu, Ayah Ojak setiap harinya ziarah ke makam. Bahkan baru-baru ini, Ayah Ojak memilih tidak ikut liburan ke Thailand bersama istrinya Umi Kalsum serta Ayu Ting Ting dan Bilkis agar bisa menengok makam baby Sultan. Kemarin ibu ke Thailand juga ayah setiap hari ayah ziarah gitu, kasihan Sultan gitu ya udah. Emang setiap hari ayah udah niatin insya Allah sampai 40 hari kita baru agak jarangan gitu jadi nggak setiap hari insya Allah. Keluarga Ayah Ojak sangat terpukul atas wafatnya baby Sultan. Maklum, baby Sultan menjadi anak laki-laki yang kehadirannya sangat dinantikan dalam keluarga Ayah Ojak. Kehadiran baby Sultan juga dianggap sebagai pengganti dari adik laki-laki Ayu Ting Ting yang wafat saat masih bayi. Rasa kehilangan banget itu. Selalu pokoknya dimanapun. Makanya ayah hiburan ayah kadang-kadang ayah pergi ke warung itu jadi ada hiburan. Kalau di rumah aja udah nggak tahan gitu yang lihat baju-bajunya. Terus inget dia lagi tentang yang ayah gendong-gendong. Setiap kita habis kayak gini nih ziarah gitu pasti ada rasa kehilangan pasti. Apalagi kalau di rumah sepi, emang sedih pasti susah, prosesnya pasti akan lama gitu. Nggak semudah yang orang bilang gitu ya. Karena kita yang merasakan kan. Tapi ya harus ingat masih ada 2 cucu, ada Sume, ada Bilkis gitu. Ya mudah-mudahan ntar Allah kasih lagi, amin. Heboh, Jalu nekat bawa alpaka ke mall. Pemirsa, Jalu dan Raina, kedua anak Irfan Hakim, belum lama ini membuat heboh pengunjung mall. Bagaimana tidak, keduanya nekat membawa Poka, alpaka kesayangan Irfan, masuk mall. Tak hanya itu, Jalu dan Raina juga mengajak Poka keliling mall.
Kedatangan Jalu dan Raina bersama Poka rupanya untuk menemui sang ayah yang tengah menggelar pameran hewan. Di sana, Irfan juga memboyong beberapa hewan lainnya untuk dipamerkan di booth miliknya. Tak heran jika booth Irfan paling ramai pengunjung. Ada beberapa burung paru bengkok nih, ini ada kakak raja, kemudian ada African Grey Parrot. Yang paling menarik nih ada iguana juga tuh, iguana nangkring aja di situ. Dan orang-orang tuh pada heran kenapa sih hewan-hewan gitu pada akrab dengan manusia, sama pengunjung, nggak ada stres-stresnya ya karena emang sehari-harinya juga emang selalu dekat dengan manusia gitu. Salah satunya si Meli nih, Meli adalah sapi gue nih, ini adalah. Tak heran jika booth hewan Irfan paling ramai pengunjung. Salah satu pengunjung tersebut adalah artis Tias Mirasih yang sengaja datang untuk melihat koleksi hewan Irfan. Tak hanya itu, Tias juga merasakan sensasi membawa Poka keliling mall. Tapi aku tantang sebetulnya Tias Mirasih buat bawa alpaka gue keliling. Kalau aku memang pecinta satwa, pecinta binatang. Seru banget, jadi experience baru lah. Muter-muter keliling bawa alpaka. Biasanya cuma dilihat doang, ini bisa kita bawa-bawa keliling. Inara Rusli wujudkan impian ibadah umroh bersama anak-anak. Semenjak menyandang status janda, kehidupan Inara Rusli semakin bersinar. Rezekinya pun semakin berlimpah lewat banyaknya pekerjaan yang datang. Tak heran jika dalam waktu dekat ini, Inara akan memboyong ketiga anaknya menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Tak hanya itu, mantan istri Virgon itu juga akan mengajak pengasuh anak-anaknya umroh bersama. Insya Allah November ini mau berangkat umroh barengan sama anak-anak, sama mbaknya juga mau gak mau karena harus jagain anak-anak ya. Jadi ya ini adalah salah satu impian aku sih untuk bisa berangkat ke Tanah Suci bareng sama anak-anak kayak gitu. Dan alhamdulillah tahun ini pun langsung terwujud, didengar sama Allah. Inara sangat bersyukur salah satu impian dalam hidupnya untuk bisa umroh bersama ketiga anaknya terwujud. Ini jadi umroh pertamanya pasca cerai dari Virgon. Walaupun begitu, Inara mengaku keinginan umrohnya ini sudah lama ia rencanakan jauh sebelum bercerai. Kalau untuk berangkat umroh rame-rame gitu sama keluarga bareng sama anak-anak memang sudah keinginan dari lama ya. Bahkan dari sebelum pisah juga pengennya juga berangkatnya sama dedinya anak-anak. Cuman kan memang Allah ya berkehendak lain. Allah pengen aku berangkat sama anak-anak aja ya sudah. Ya alhamdulillah rezekinya ada dan kesempatannya juga ada. Ya alhamdulillah lah bisa dipanggil lagi sama Allah ke rumahnya. Tak ada persiapan khusus yang dilakukan Inara jelang umrohnya kali ini. Karena kedua anaknya, Starla dan Ali pernah umroh sebelumnya, jadi sudah paham. Sementara si kecil juga sudah tidak asing lagi, sehingga menurut Inara tidak akan merepotkan. Kalau persiapan mungkin karena di tahun-tahun sebelumnya beberapa tahun lalu aku sempat berangkat umroh juga sama anak-anak, cuman belum semua. Aku waktu itu baru punya Ali sama Starla, jadi insya Allah sih nggak akan terlalu kagok karena kan mereka juga udah nggak butuh ASI atau MPASI lagi, mereka udah bisa makan gitu. Starla juga udah bisa mandi sendiri, jadi palingan nanti untuk ibadah umrohnya di sana aku berdua sama Starla sama asistenku juga yang masih kecil-kecil paling nunggu di hotel karena kan mereka juga nggak wajib kan untuk ikutan, jadi ada biar lebih fokus juga lah ibadah.